Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wahyudi dari Universitas Merdeka Pasuruan, Fakultas Ilmu Hukum. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Suatu perkawinan baru dapat dinyatakan pernikahan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat perkawinan diatur mulai pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 sampai dengan pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat material, sedangkan pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat perkawinan yang bersifat material dapat disimpulkan dari pasal 6 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 2. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya. 3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan, harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. 4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. 6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, waktu tunggu itu adalah sebagai berikut. 1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian sang suami. 2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 4. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, tidak ada waktu tunggu. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang satu berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas. 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara yang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya atau kewangsaan. 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu bapak tiri. 4. Berhubungan susuan. 4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan. 5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. 6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, direalisasikan dalam pasal 1 sampai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Secara singkat, syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatatan perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan. Dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan ataupun tertulis oleh calon mempelai orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat nama, umur, agama, tempat tinggal, dan calon mempelai. Setelah syarat-syarat diterima, pegawai pencatatan perkawinan lalu diteliti apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut, terdapat pada pasal 6-7. Apabila semua syarat telah dipenuhi, pegawai pencatatan perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatatan perkawinan yang memuat antara lain 1. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin. 2. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. Terdapat pada pasal 8 sampai dengan pasal 9. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke-10 yang dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan di hadapan pegawai pencatatan dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat lengkap 2. 1 untuk pegawai pencatatan dan 1 lagi disimpan pada panitera pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan, terdapat pada pasal 10 sampai pasal 13. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang syarat-syaratnya perkawinan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.